Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akulturasi budaya lokal Hindu-Buddha dengan Islam. Keragaman suku bangsa yang tersebar di Nusantara merupakan kondisi objektif yang penting dan sangat berpengaruh dalam keseluruhan proses penyebaran dan pembentukan tradisi Islam di Indonesia. Perbedaan suku bangsa itu tidak hanya menyangkut perbedaan bahasa, adat istiadat, dan sistem sosiokultural pada umumnya, tetapi juga perbedaan orientasi nilai yang menyangkut sistem keyakinan dan keragaman masyarakat. Setiap suku bangsa, selain memiliki kepercayaan lokal masing-masing, juga memiliki sistem pengetahuan dan cara pandang yang berbeda. Masuknya unsur baru dalam kehidupan tentu saja mendapat reaksi yang berbeda-beda. Adanya hukum adat yang terbentuk dari tradisi sosial budaya masyarakat setempat merupakan bentuk paling jelas dari institusi lokal yang mengatur tatanan masyarakat. Berdasarkan pengelompokan yang diperkenalkan oleh pelopor studi hukum adat yaitu Van Vollenhoven, terdapat 19 wilayah hukum adat yang mengisyaratkan agama Islam tersosialisasikan dalam masyarakat yang memiliki ciri adat tertentu. Interaksi antara hukum Islam dan hukum adat yang tinggi telah ada sebelum Islam menjadi perdebatan di berbagai daerah. Daerah yang keterkaitannya dengan adat begitu tinggi dan paling intens menerima proses Islamisasi antara lain yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Kepercayaan dan tradisi lokal dalam masyarakat yang masih terdapat sisa-sisa tradisi megalitikum, yaitu adalah tugu yang menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Contohnya seperti menhir dan dolmen. Tradisi kepercayaan dan sistem sosial adalah produk masyarakat lokal dalam menciptakan keteraturan. Tradisi lokal tersebut adalah melakukan upacara adat, menghadirkan tata cara menanam dan memanen, melakukan upacara peralihan hidup. Indonesia sejak zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda telah mengenal cara pertanian padi, mengenal alat pemotong padi, teknik pembuatan batik, peternakan, teknik pembuatan bariuk belanga, dan lainnya. Perpaduan tradisi lokal dengan Hindu-Buddha. Sebelum masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia telah memiliki kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Unsur kehidupan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan Indonesia, tetapi tanpa menghilangkan sifat kebudayaan asli Indonesia. Kemudian lahirlah kebudayaan baru yang merupakan akulturasi kebudayaan Indonesia dan Hindu-Buddha. Wujud akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu sistem kepercayaan. Sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang dan juga kepercayaan terhadap benda-benda tertentu. Kepercayaan tersebut disebut dengan animisme dan dinamisme. Sebagai contohnya yaitu dalam upacara keagamaan atau pemujaan terhadap para dewa di candi, terlihat pula adanya unsur pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dalam bangunan candi terdapat pripih yang di dalamnya terdapat benda-benda lambang jasmania raja yang membangun candi, sehingga candi berfungsi sebagai makam. Yang kedua yaitu filsafat.
Wujud akulturasi Indonesia dan Hindu-Buddha di bidang filsafat dapat ditemukan dalam cerita wayang. Isi cerita tersebut mengandung nilai filosofis. Seni wayang yang sudah populer dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari Indonesia. Namun, penampilan wujud tokoh dalam wayang tersebut adalah budaya Indonesia yang antara daerah satu dan lainnya berbeda. Baik dalam agama Hindu maupun Buddha, keduanya mempercayai adanya hukum karma dan reinkarnasi. Kedua hukum tersebut mengandung makna filosofis, yaitu bahwa manusia harus berbuat kebaikan, kebenaran, dan kejujuran agar lepas dari sasmara atau penderitaan. Yang ketiga yaitu di bidang pemerintahan. Pemerintahan di Indonesia berlangsung secara demokratis, tetapi setelah masuknya budaya Hindu-Buddha dikenal sistem pemerintahan kerajaan yang tidak lagi dipilih secara demokratis, tetapi secara turun-temurun. Namun dalam berkembangannya, sifat pemerintahan demokratis tetap menampakkan kembali ciri khasnya. Dalam pergantian raja tidak selalu dilakukan secara turun-temurun. Unsur musyawarah sangat menentukan, terutama bila raja tidak mempunyai putra mahkota. Yang keempat yaitu seni bangunan. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia membawa pengaruh terhadap seni bangunan, terutama bangunan candi. Jika dilihat dari bentuknya, bangunan candi selalu bertingkat-tingkat yang terdiri atas kaki candi, tubuh candi, dan pundak candi. Dengan demikian, jika dilihat dari bentuk bangunannya, candi akan mengingatkan kita pada bangunan punden berundak. Oleh karena itu, pada candi ditemukan unsur Indonesia dan unsur Hindu-Buddha. Yang kelima yaitu seni rupa. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha berpengaruh terhadap perkembangan seni rupa di Indonesia. Contoh seni hias yang berupa relief pada dinding candi di Indonesia menunjukkan adanya akulturasi antara budaya Indonesia dan Hindu-Buddha. Relief pada dinding candi Borobudur seharusnya adalah cerita tentang riwayat Sang Buddha Gautama. Namun yang digambarkan adalah suasana kehidupan masyarakat Indonesia karena ditemukannya hiasan gambar perahu bercadik. Pada Candi Jago di Jawa Timur dijumpai tokoh punakawan, yaitu orang yang mempunyai pengawal seorang kesatria. Cita itu hanya ditemukan di Indonesia. Yang keenam yaitu seni sastra. Prasasti di Indonesia seperti Kutai Tarumanegara dan prasasti di Jawa Tengah pada umumnya ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dalam perkembangan bahasa Indonesia dewasa ini, pengaruh bahasa Sanskerta cukup dominan, terutama dalam istilah pemerintahan. Yang ketujuh yaitu sistem kalender. Sistem penanggalan Hindu-Buddha turut berpengaruh dalam kebudayaan Indonesia, yaitu digunakannya kalender Saka di Indonesia. Juga ditemukan Candra Sangkala dalam usaha memperingati suatu peristiwa dengan tahun atau kalender Saka. Tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Penggunaan kalender Saka ditemukan dalam prasasti Talang Tuwo yang berangka tahun 606 Saka atau 686 Masehi. Prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Candra Sanggala adalah angka huruf yang berupa susunan kalimat atau gambar. Setiap kata dalam kalimat tersebut dapat diartikan dengan angka, kemudian dibaca dari belakang, maka akan terbaca tahun Saka. Contoh tahun Candra Sangkala adalah Sirna Ilang Kertaning Bumi, yang artinya Sirna berarti 0, Ilang berarti 0, Kertaning berarti 4, dan Bumi berarti 1. Jadi, Sirna Ilang Kertaning Bumi dalam tahun Saka adalah 1400 dan sama dengan tahun 1478 Masehi.
Perpaduan tradisi lokal Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu seni bangunan. Misalnya bangunan makam. Makam sebagai hasil kebudayaan zaman Islam mempunyai ciri-ciri perpaduan antara unsur budaya Islam dan unsur budaya sebelumnya seperti berikut ini. A. Fisik bangunan. Pada makam Islam sering kita jumpai bangunan kicing atau cirat yang kadang-kadang disertai bangunan rumah di atasnya. Adanya bangunan tersebut merupakan ciri bangunan candi dalam ajaran Hindu-Buddha. Tidak berbeda dengan candi makam Islam, terutama makam para raja biasanya dibuat dengan megah dan lengkap dengan keluarga dan para pengiringnya. Setiap keluarga dipisahkan oleh tembok dengan gapura sebagai penghubungnya. Yang kedua yaitu tata upacara pemakaman. Tradisi memasukkan jenazah dalam peti merupakan unsur tradisi zaman purba yang hidup terus-menerus sampai sekarang. Demikian pula tradisi penaburan bunga di makam dan upacara selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk memperingati orang yang telah meninggal merupakan unsur Islam dan juga unsur agama Hindu-Buddha. Dan hingga saat ini tetap dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Islam. Yang ketiga yaitu penempatan makam. Dalam penempatan makam pun terjadi akulturasi. Misalnya, makam terletak di tempat yang lebih tinggi dan dekat dengan masjid. Contohnya yaitu makam Raja-Raja Mataram yang terletak di Bukit Imogiri dan makam para wali yang berdekatan dengan masjid. Dalam agama Hindu-Buddha, makam dalam candi. Yang keempat yaitu bangunan masjid. Bangunan masjid merupakan salah satu wujud budaya Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah. Perpaduan budaya pada bangunan masjid terlihat pada yang pertama yaitu bentuk bangunan. Bentuk masjid di Indonesia terutama di Pulau Jawa, bentuknya seperti pendopo dengan komposisi ruang yang berbentuk persegi dan beratap tumpang. Ciri khusus bangunan masjid di Timur Tengah biasanya bagian atapnya berbentuk kubah, tetapi di Jawa diganti dengan atap tumpang dengan jumlah susunan bertingkat 2, 3, dan 5. Yang kedua yaitu menara. Menara merupakan bangunan masjid yang dibangun menjulang tinggi dan berfungsi sebagai tempat menyuarakan azan. Di Jawa tempat bentuk menara yang dibuat seperti candi dengan susunan bata merah dan beratap tumpang seperti menara Masjid Kudus. Yang ketiga yaitu letak bangunan. Dalam ajaran Islam, letak bangunan masjid tidak diatur secara khusus. Namun, di Indonesia, penempatan masjid khususnya Masjid Agung diatur sedemikian rupa sesuai dengan komposisi majopat dan dekat dengan istana, yang merupakan simbol tempat bersatunya rakyat dengan raja di bawah pimpinan imam. Yang kelima yaitu seni rupa. Wujud akulturasi kebudayaan pada seni rupa dapat dilihat pada ukiran bangunan makam, hiasan pada jirat yang berupa susunan bingkai meniru bingkai candi. Salah satu cabang seni rupa yang berkembang pada awal penyebaran agama Islam di Indonesia adalah seni kaligrafi. Yang keenam, aksara. Akulturasi kebudayaan dalam hal aksara diwujudkan dengan berkembangnya tulisan Arab Melayu di Indonesia, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Arab Melayu tidak menggunakan tanda A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Tulisan Arab Melayu disebut dengan istilah Arab gundul. Yang ketujuh yaitu seni sastra. Kesusastraan pada zaman Islam banyak berkembang di daerah sekitar Selat Malaka dan Jawa.
Pengaruh yang kuat dalam karya sastra pada zaman Islam berasal dari Persia. Misalnya yaitu Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Bayan Budiman, dan Cerita 1001 Malam. Di samping itu, pengaruh budaya Hindu-Buddha juga terlihat dalam karya sastra Indonesia. Misalnya Hikayat Pandawa V, Hikayat Sri Rama, Hikayat Kuda Semirang, dan Syair Panji Semirang. Yang kedelapan yaitu sistem pemerintahan. Pengaruh agama Islam di Indonesia juga terjadi dalam bidang pemerintahan, sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan pra-Islam. Sebelum masuknya agama Islam di Indonesia, telah berkembang sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Masuknya pengaruh Islam mengakibatkan perubahan struktur pemerintahan dalam penyebutan raja. Yang kesembilan yaitu sistem kalender. Wujud akulturasi dalam sistem kalender dapat dilihat dengan berkembangnya sistem kalender Jawa atau tarikh Jawa. Sistem kalender tersebut diciptakan oleh Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1043 Hijriah atau 1643 Masehi. Sebelum masuknya budaya Islam, masyarakat Jawa telah menggunakan kalender Saka yang dimulai tahun 78 Masehi. Dalam kalender Jawa, nama bulan adalah Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Pasal, Syawal, Zulkaidah, dan Besar. Nama harinya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad, yang dilengkapi hari pasaran seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Yang ke-10 yaitu dalam bidang filsafat. Filsafat merupakan disiplin ilmu yang berusaha menjawab masalah-masalah yang tidak terjawab oleh disiplin ilmu yang lain. Filsafat akan mencari sesuatu kebenaran yang hakiki. Dalam mencari kebenaran, umat Islam menggunakan pendekatan tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang langsung mencari Tuhan karena terdorong oleh cinta dan rindu terhadap Tuhan. Mereka meninggalkan masyarakat ramai dan kemewahan dunia serta mendekatkan diri kepada Tuhan dengan seluruh jiwa dan raga mereka. Mereka dinamakan sufi dan alirannya dinamakan tasawuf. Bersamaan dengan perkembangan tasawuf, muncul tarekat di Indonesia seperti tarekat Qadariyah. Tarekat adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh kaum sufi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Bentuk akulturasi ilmu tasawuf dengan budaya pra-Islam. Yang pertama yaitu aliran kebatinan. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan, muncul usaha mencari Tuhan dari kalangan sufi, seperti ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Ajaran tersebut banyak dipengaruhi oleh unsur budaya pra-Islam. Akibatnya, ia dihukum oleh para wali karena dianggap menyesatkan. Bentuk akulturasi ilmu tasawuf dengan budaya pra-Islam lainnya yaitu filsafat Jawa. Filsafat Jawa sangat erat sekali hubungannya dengan dunia perwayangan. Oleh karena itu, dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, para wali menggunakan wayang sebagai medianya. Tokoh yang terkenal adalah Sunan Kalijaga. Perbandingan konsep kekuasaan di kerajaan Hindu-Buddha dengan kerajaan yang bercorak Islam. Dalam ajaran Hinduisme dan Buddhisme terdapat suatu pandangan yang dikenal sebagai kosmogini atau asal-usul alam semesta. Dalam konsepsi tersebut, manusia menganggap bahwa antara dunia manusia dan jagat raya terdapat kesejajaran. Pandangan tersebut mempengaruhi alam pikiran manusia sehingga melahirkan konsepsi tentang hubungan antara manusia dan jagat raya. Hal itu terjadi juga pada kerajaan yang
bercorak Hindu-Buddha yang menganggap raja dan kerajaannya mikrokosmos atau merupakan gambaran nyata dari jagat raya. Dalam konsep kekuasaan kerajaan yang bercorak Islam, mengkultuskan raja tidak berlaku karena dalam ajaran agama Islam, kedudukan antara manusia dengan Tuhan sangat berbeda. Tuhan berada di atas segala-galanya. Ajaran Islam menempatkan raja dalam kedudukannya yang tidak semulia dan seagung pada zaman Hindu-Buddha. Tetapi sebagai Khalifatullah, yaitu sebagai wakil penguasa di dunia dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Manusia yang akan diangkat sebagai Khalifatullah akan mendapat tanda-tanda khusus dari Tuhan dalam bentuk perlambangan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, seorang raja harus memiliki legitimasi atau pengesahan dari Tuhan. Bentuk legitimasi itu oleh orang Jawa disebut wahyu atau cahaya nubuat atau pulung. Dalam kitab Babat Tanah Jawi dikisahkan bahwa takhta kerajaan Majapahit sebelum diserahkan kepada Raden Patah harus terlebih dahulu diduduki oleh Sunan Giri selama 40 hari sebagai syarat untuk menolak bala. Perlambangan lainnya yang menunjukkan kekuatan magis adalah alat gamelan berupa gong. Penghapusan konsep dewa raja pada zaman Islam tidak mengurangi tuntunan pokok, yaitu kekuasaan raja yang menyeluruh dan mutlak atas seluruh rakyat. Sultan sebagai seorang raja yang berkuasa atas rakyatnya dianggap dapat menghubungkan mereka dengan alam gaib. Hal itu dapat dilihat dalam tradisi pemberian gelar pangeran kepada seorang sultan atau raja. Jadi, baik dalam kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam, konsepsi magis religius memainkan peran yang menentukan tidak hanya dalam melegitimasi kekuasaan raja, tetapi juga dalam menjelaskan peranan orang yang memerintah dan yang diperintah serta hubungan antara raja dan rakyat. Rangkuman. Perpaduan antara tradisi lokal dengan kebudayaan Hindu-Buddha terlihat pada sistem kepercayaan, filsafat, pemerintah, seni bangunan, seni rupa, seni sastra, dan sistem kalender. Perpaduan antara tradisi lokal dengan kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam terlihat pada seni rupa, aksara, seni sastra, sistem pemerintahan, seni kalender, dan filsafat seperti aliran kebatinan serta filsafat Jawa. Dalam hal kekuasaan raja, ajaran Hindu-Buddha sangat mengagungkan kedudukan seorang raja, sedangkan ajaran Islam tidak. Karena dalam ajaran agama Islam, semua manusia di mata Tuhan memiliki kedudukan yang sama, atau yang membedakannya hanya karena takwanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.